Oke, selamat siang kawan-kawan. Jadi video kali ini aku mau membahas terkait banyak orang mengatakan, Bang, BBM nggak naik, tapi kenapa kayak sayuran, telur, cabai, itu harganya pada naik. Nah, begini kawan-kawannya. Terkait sejenis kayak sayuran, cabai atau telur itu naik, atau daging ayam itu naik, ikan itu naik, karena faktornya begini ya. MBG ya. MBG ini kan menyerap kebutuhan yang sangat banyak ya. Nah, di sini seandainya satu daerah ya, satu kabupaten itu ada 150 MBG. Oke. Nah, 150 MBG dikali aja 2000 lah per satu dapur. Berarti total semuanya 300.000. 300.000 siswa per hari yang diberi makan oleh MBG itu sendiri. Ya kan? Nah, secara logika ya, dapur ini kan jelas ya, menyerap hasil-hasil pertanian itu sangat luar biasa. Nah, di sini kenapa terjadinya kelonjakan naik harga-harga tersebut? Dikarenakan daerah-daerah itu tidak bisa mengoptimalkan atau menggali potensi yang ada di daerah itu sendiri. Nah, jadi dapur-dapur yang di daerah tersebut itu mengambil bahan dari daerah lain. Sementara ya, bahan yang dari daerah tersebut banyak juga yang membutuhkan. Jadi ini berebut bahan tersebut. Sehingga ya, karena barang itu dikatakan kurang maksimal, ada oknum-oknum yang mencoba mempermainkan harga, ya kan? Dan pada akhirnya, ya terjadilah kelonjakan harga tersebut, gitu loh. Maka dari itu, ya seharusnya, gitu kan, peran penting kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota atau gubernur, itu harus bisa ya, menggali potensi di setiap desa itu sendiri. Baik itu dari perikanan, peternakan, pertanian, fungsikan, ya kan? Penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, ya kan? Serta ketahanan pangan. Untuk apa? Membangkitkan potensi yang ada di setiap desa. Bentuk kelompok-kelompok, gitu. Nah, di desa itu kan ada BUMDes. Nah, ya bagaimana caranya penyuluh ini agar BUMDes dan kelompok-kelompok itu bisa menyambung? Apalagi sebentar lagi ada Koperasi Merah Putih. Nah, gunakan Koperasi Merah Putih gitu. Lalu ya, setelah terbentuk kelompok-kelompok tersebut, ya kan, atas naungan BUMDes atau Koperasi Merah Putih, ya kan, daerah itu kan punya badan usaha milik daerah tuh, BUMD. Nah, daerah mendata desa-desa mana yang sudah terbina. Setelah itu, ya kan, data itu disimpan di Pemda, ya kan, atau di kabupaten atau di provinsi itu sendiri. Nah, nanti ya bupati mendata MBG yang ada di kabupaten itu sendiri, gitu loh. Jadi untuk kebutuhan dapur MBG itu harus ya mengambil dari desa-desa yang sudah terbina itu, sehingga kebutuhan dari dapur dari kabupaten daerah tempatan tersebut akan dipenuhi oleh daerah itu sendiri. Nah, jika ya daerah seluruh Indonesia, para bupati, wali kota, dan gubernur bisa mengoptimalkan, menangkap program MBG ini sebagai pasar yang dimana dibutuhkan oleh para petani, peternak ikan, atau peternak ayam, maka harga itu tidak akan ya bergejolak. Ini kan diakibatkan bahannya kurang, ya, ngambil dari daerah lain, dari daerah tersebut pun jadi rebutan, akhirnya ada oknum-oknum ya memanfaatkan situasi, ya kan, memainkan harga. Disinilah akhirnya nggak stabil, gitu loh. Nah, jadi terkait kelonjakan harga
itu bukan semata-mata semua mengarahnya ke presiden. Karena ingat ya, setelah reformasi ini ya, birokrasi kita berubah. Yang tadinya sentral menjadi otonomi desentralisasi. Otonomi desentralisasi ini ya, pejabat daerah punya kewajiban penuh terhadap ya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu sendiri. Karena pemerintah tidak bisa secara langsung ya terjun ke desa membuat program apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat itu sendiri. Maka ini harus peran penting dari kepala-kepala daerah atau pejabat-pejabat daerah yang ada di daerah masing-masing. Oke, jadi itu kawan-kawan jawaban terkait kenapa terjadinya ada kelonjakan-kelonjakan harga diakibatkan kurang maksimalnya atau kurang menangkapnya para pejabat daerah terhadap program MBG ini sebagai pasar yang dimana ya pasar tersebut bisa mengoptimalkan ya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu sendiri. Dengan cara apa? Menggali potensi di setiap daerah itu sendiri. Sekian, tetap jaga NKRI. Prabowo 2 periode.